Supreme Martial God Technique. Bab 2211-2220. Bab 2211 realisasi yang tidak bisa dijelaskan. Dan Wu Yun masih mempertahankan keadaan pikiran yang damai. Seharusnya kekuatan yang menyelimutinya secara pasif mengubah pola pikirnya sampai batas tertentu. Kalau tidak, kata-kata ini dia dengar saat ini. Tidak peduli kalimat apa itu mungkin cukup mengejutkan Wu Yun. Untuk mengambil langkah mundur, kesampingkan sisanya. Ucapkan saja suara ini dan panggil tuannya, Dewa Perang, Wu Lingtian, bocah nakal. Kalimat pendek ini cukup membuat Wu Yun tercengang. Sebab, kalimat ini mengungkapkan terlalu banyak informasi. Pertama, orang ini mengenal Wu Lingtian, dan dia pasti sering berinteraksi dengannya. Kedua, orang ini jelas jauh di atas Wu Lingtian dalam hal senioritas dan kekuatan. Ketiga, ini jauh di atas Wu Lingtian, dan jelas tidak sesederhana domain suci. Karena setelah itu dia menyebutkan lagi teknik dewa bela diri Taisang. Untuk Wu Yun. Dengan kata lain, dalam persepsi Wu Yun, ini adalah keterampilan super terbaik. Hanya sedikit orang di dunia yang dapat menandinginya. Namun, ketika orang ini mengatakannya, bukan hanya itu tidak berharga, tapi juga terlihat sedikit tidak layak. Tapi ngomong-ngomong, ini memang benar. Belum lagi saat Wu Lingtian menciptakan teknik ini. Tapi setidaknya, pada puncaknya, dia hanya berdiri di puncak alam dewa. Tanpa pernah ke alam suci, mustahil baginya untuk mengetahui cara memodifikasi teknik dewa bela diri Taisang untuk menjadikannya teknik tingkat yang lebih tinggi. Tapi sekarang, Wu Yun bisa membuat kesimpulan yang lengkap. Pada saat ini, orang yang berbicara di sebelah telinganya pasti adalah leluhur dari sekte penjinak binatang. Terlebih lagi, kekuatan leluhur dari sekte penjinak binatang ini jelas merupakan eksistensi super yang melampaui alam suci. Bahkan jika dia belum melampaui alam suci, dia pasti merupakan eksistensi di alam suci tingkat atas. Tentu saja, Wu Yun sudah menebak hal ini sebelumnya. Kini, dia baru mengkonfirmasi sepenuhnya spekulasi tersebut. Memurnikan tubuh dan membersihkan sumsum. Segala macam informasi yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke lautan kesadaran di benaknya. Wu Yun penuh dengan perasaan seperti itu saat ini. Wu Yun sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Terakhir kali adalah ketika saya masih muda, pendukung keluarga, kultivasi saya dihapuskan, dan saya menerima pil emas Hunyuan Dewa Bela Diri dan seni Dewa Bela Diri tertinggi ke dalam tubuh saya, perasaan pembaptisan. Belum lagi keduanya sama persis, tapi bisa juga dikatakan sama persis. Faktanya, informasi asing yang masuk ke dalam pikiran Wu Yun saat ini adalah tentang seni dewa bela diri Taisang. Informasi ini memberitahu Wu Yun cara berubah, atau dengan kata lain, mengajarinya cara meningkatkan seni dewa bela diri Taisang. Seluruh proses berlangsung lama. Sudah lama sekali bahkan Wu Yun tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, Wu Yun gemetar hebat. Dia tiba-tiba terbangun dari keadaan kabur itu. Saat dia bangun, reaksi pertamanya adalah shock. Dia mulai mengatur ulang kata-kata yang dia dengar sebelumnya. Mengejutkan. Ini merupakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain shock, ada juga rewardnya. Salah satu keuntungannya, itu adalah kekuatan tubuh fisik. Setelah memurnikan tubuhnya dan membersihkan sumsumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya kini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, sebelumnya dia mengira tubuh fisiknya cukup kuat. Bagaimanapun, teknik pemurnian tubuh yang dia praktikkan adalah tubuh suci yang abadi. Namun, setelah mengalami baptisan tadi, kekuatan tubuh fisiknya langsung meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Dan dengan itu, tubuh suci abadi juga meningkat pesat. Tubuh dewa para kultivator di alam dewa mungkin tidak lebih dari ini. Tentu saja, selain keuntungan fisik, ada hal lain. Wu Yun tidak tahu apa keuntungan lain saat ini, tapi dia punya perasaan selama dia bisa menyerap hal-hal ini. Itu pasti akan memainkan peran yang sangat penting dalam dirinya. Efek ini tidak berarti secara langsung menanamkan kekuatan pada dirinya untuk meningkatkan kultivasinya. Namun selama Wu Yun benar-benar bisa memahami semua hal ini, pasti akan lebih efektif daripada langsung menanamkan kekuatan ke dalam dirinya.
dapat memainkan peran yang lebih besar. Dengan kata lain, menanamkan kekuatan secara langsung padanya dapat membuatnya mencapai level yang begitu kuat dalam sekejap. Tapi itu hanya peningkatan kekuatan. Namun dalam pertarungan sesungguhnya, persaingan seringkali bukan hanya tentang peningkatan kekuatan. Penting juga untuk memahami keadaan pikiran. Ini sama seperti Wu Yun sebelumnya, meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Namun ada alasan mengapa latihan bela dirinya tidak pernah bisa mengimbangi kecepatannya. Keadaan pikiran saja tidak cukup dan pemahaman saja tidak cukup komprehensif. Tingkat kultivasi telah meningkat dan kekuatan meningkat. Jika kondisi pikiran dan pemahaman tidak membaik, maka aspek lainnya mau tidak mau akan jatuh. Lebih baik mengajari seseorang memancing daripada mengajarinya memancing, begitulah pepatah mengatakan. Mungkin akan memakan waktu lebih lama. Namun pastinya akan lebih efektif dan terpercaya dibandingkan hadiah langsung. Di antara wawasan pasif ini, emosi dan perolehan terbesar Wu Yun masih berupa teknik dewa bela diri Taisang. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa teknik ini bisa dipraktikkan dengan cara ini dan menjadi begitu kuat. Dia selalu berpikir bahwa teknik dewa bela diri tertingginya sudah sangat komprehensif dan sempurna. Tapi dia tidak mengetahuinya sampai sekarang. Sama sekali tidak. Seni dewa bela diri Taisang penuh dengan banyak celah dan kekurangan. Dan kali ini, informasi yang dituangkan ke dalam benaknya adalah untuk membimbingnya tentang bagaimana memahami dan memahami kekurangan dan celah tersebut. Lambat laun, Wu Yun mulai mencoba memahami informasi yang aneh dan agung itu. Namun pemahaman adalah sebuah proses yang panjang. Terlebih lagi, informasi ini masih tidak dapat diakses olehnya untuk saat ini, bukan milik domain ilahi, dan bahkan mungkin bukan milik domain suci. Faktanya, masih banyak hal yang menunggu untuk direnungkan dan dijelajahi Wu Yun saat ini. Misalnya, apakah ada hal lain di menara raksasa ini? Di mana nenek moyang dari Sekte Beast Mastering yang baru saja menyampaikan informasi dan pemahaman ini kepadanya. Juga, sebelum masuk, kata-kata leluhur dari Sekte Mastering Binatang mengungkapkan bahwa dia sepertinya sudah lama menunggu Wu Yun di sini. Kenapa ini? Mengapa dia tahu pasti bahwa Wu Yun akan datang? Semua ketegangan ini membuat Wu Yun tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Bab 2212 Pemahaman. Namun, tidak peduli berapa banyak keraguan yang dia miliki, itu pada akhirnya tidak sebanding dengan keinginan Wu Yun untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Meskipun informasi ini sebagian besar untuk mengajarinya cara menyesuaikan dan memperbaiki kekurangan dan celah teknik dewa bela diri Taisang. Namun, Wu Yun yakin. Ikuti saja caranya dan perbaiki kekurangan dan celah tersebut. Kekuatannya pasti akan membuat lompatan kualitatif. Dan Wu Yun punya perasaan. Nenek moyang dari Sekte Mastering Binatang, yang belum pernah dia temui sebelumnya, membantunya mengubah tubuh dan meridiannya menjadi seperti sekarang. Ia bahkan tidak lagi lebih lemah, atau sebanding dengan tubuh dewa. Tujuannya mungkin untuk mempersiapkan Wu Yun. Setelah dia memahami informasi yang dia sampaikan, biarkan tingkat kultivasi Wu Yun ditingkatkan secara langsung. Dan tidak akan ada situasi yang tidak tertahankan karena masalah fisik. Setelah beberapa saat, Wu Yun secara bertahap membuang semua pikiran yang tidak perlu di benaknya. Duduk bersila. Biarkan diri Anda rileks. Potongan-potongan informasi aneh yang dituangkan ke dalam pikiranku mulai mencoba menyatukannya, mencoba memahaminya. Namun hal ini mudah untuk diucapkan, namun tentunya tidak mudah untuk dilakukan dengan baik. Kalau tidak, Wu Yun tidak akan terlalu serius. Seperti disebutkan sebelumnya, informasi ini bahkan sangat mungkin merupakan pengetahuan tentang kultivasi yang hanya dapat diciptakan dan dipahami oleh para kultivator yang jauh melampaui alam suci. Meskipun pihak lain menyampaikannya kepada Wu Yun tanpa syarat, namun untuk sekedar memahaminya pun pasti merupakan proses yang sangat sulit. Bagaimanapun, apa yang ingin dilakukan Wu Yun sekarang adalah menggunakan kekuatan seorang kultivator di alam abadi untuk memahami pengetahuan yang bahkan mungkin jauh melebihi pengetahuan di alam suci. Tapi sekali lagi, karena leluhur dari Sekte Penjinak Binatang berani menyampaikan informasi ini kepada Wu Yun, itu pasti karena dia sangat percaya padanya. Sepanjang waktu, bahkan Wu Yun sendiri
Mereka semua percaya bahwa bakatnya berasal dari dewa seni bela diri, dari teknik dewa bela diri tertinggi, dan dari berbagai keberuntungannya. Tapi pikirkan kembali, apakah hanya itu saja? Dengan kata lain, sekuat apapun dewa perang, bisakah dia cukup kuat untuk mengubah nasib seseorang? Mengubah keberuntungan seseorang, apalagi alam dewa, bahkan orang dari alam suci pun mungkin tidak bisa melakukannya. Mungkin, hanya sedikit orang di dunia berkabut di atas tempat suci yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, keberuntungan Wu Yun pasti tidak diubah oleh orang lain. Tapi dia sendiri memiliki keberuntungan. Mari kita bicara tentang bakat. Mari kita kesampingkan teknik dewa bela diri Taisang. Bakat Wu Yun sendiri jelas merupakan hal yang sangat luar biasa selain keberuntungannya sendiri. Baik itu kultivasi, seni bela diri, atau seni bela diri, singkatnya, bakat Wu Yun sendiri pasti berada di level teratas. Meski saat ini jarang disebutkan. Tapi itu karena tidak ada yang tahu. Mengesampingkan benua hutan belantara, kecepatan budidayanya hampir secepat terbang. Bahkan setelah naik ke alam abadi, kecepatan kultivasinya masih tak tertandingi. Sebelumnya, dalam sejarah budidaya di alam abadi, orang yang berkultivasi paling cepat adalah Dewa Perang, Wu Lingtian. Ribuan tahun yang lalu, ia membuat rekor peningkatan budidayanya dari naik ke puncak dalam 8 tahun. Rekor ini, bahkan dalam 10.000 tahun terakhir, belum dipecahkan oleh siapapun. Dalam 10.000 tahun, meskipun hanya ada satu kekuatan, tidak akan pernah ada terlalu sedikit iblis dengan bakat yang mengesankan. Terlebih lagi, ini adalah alam abadi, wilayah yang begitu luas mencakup banyak alam dan dunia. Namun meski begitu, tidak ada yang bisa mematahkan kecepatan kultivasi ini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya bakat Wu Lingtian saat itu. Namun, hingga hari ini, rekor tersebut dirusak oleh Wu Yun. Meskipun Wu Yun sedikit beruntung, setelah memasuki jalan kuno langit berbintang dan dengan bantuan sarkofagus inilah dia menerobos ke puncak kesengsaraan surgawi 99. Tapi kenapa tidak bisa dikatakan bahwa itu karena keberuntungan Wu Yun sendiri? Adapun waktu, Wu Yun hampir 2 tahun lebih maju dari gurunya Wu Lingtian. Konsep macam apa ini? Mungkin bagi sebagian besar praktisi awam, 2 tahun hanyalah sekejap mata. Lagi pula, mereka sering menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk berlatih keras. Ini baru 2 tahun, tapi benar-benar belum bisa dibahas. Tapi Anda harus tahu, bagaimana jika kita membandingkan 2 tahun terakhir antara Wu Lingtian dan Wu Yun. Ini tidak sesederhana meletakkannya di atas meja. 2 tahun memakan waktu 1/4 tahun penuh. Jika dihitung seperti ini, dalam hal bakat, Wu Yun bahkan tidak lebih baik dari Wu Lingtian. Tentu saja Wu Yun agak dipengaruhi oleh Wu Lingtian, hal ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Wu Lingtian masih dalam tahap pencerahan dan penciptaan seni dewa bela diri Taisang. Namun Wu Yun hanya duduk santai dan menikmati kesuksesan tersebut, bahkan ia banyak membantu Wu Yun dalam kultivasinya selama ini. Sebab, bakat keduanya tidak bisa langsung dibandingkan secara horizontal. Hanya bisa dikatakan bahwa bakat Wu Yun pasti tidak lebih lemah dari Wu Lingtian. Dan itulah mengapa tidak ada rumor tentang Wu Yun di alam abadi. Itu karena Wu Yun tidak bergabung dengan kekuatan apapun. Dia juga tidak membangun terlalu banyak momentum untuk dirinya sendiri. Bahkan sistem kelas yang telah diwariskan selama ribuan tahun di dunia peri telah dihapuskan. Dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia melakukannya. Jika tidak, berapapun waktu pelatihannya, satu hal ini saja sudah cukup untuk membuat reputasi Wu Yun tidak lebih lemah dari reputasi dewa bela diri. Semua ini membuktikan bahwa Wu Yun sangat kuat. Oleh karena itu, kali ini, ia akan menggunakan budidayanya di alam abadi untuk memahami informasi yang mendalam dan sulit dipahami, bahkan jauh melampaui alam suci. Itu sama sekali tidak masalah. Itu hanya masalah waktu. Adapun Wu Yun sekarang, yang paling dia kekurangan adalah waktu. Karena semua hal yang menghambatnya di masa lalu telah dikesampingkan olehnya. Dia punya waktu ratusan, bahkan ribuan tahun untuk meningkatkan dirinya dalam kedamaian dan kepuasan. Kecuali tuannya Wu Lingtian, tidak perlu memikirkan hal lain. Bab 2213 Alam Ilahi.
Secara bertahap, Wu Yun memasuki kondisi pemahaman yang mendalam. Dia benar-benar membiarkan dirinya pergi. Tidak ada pikiran yang mengganggu dalam pikiranku. Yang ada hanyalah informasi kompleks yang tersembunyi jauh di benak saya, yang sulit untuk dipahami dan tidak dapat dipahami, tetapi sepertinya saya dapat menyentuh ambang pintunya. Waktu berlalu hari demi hari. Di luar, mungkin tidak ada yang berubah. Jumlah waktu tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta yang ada pada zaman dahulu kala puluhan miliar bahkan ratusan miliar tahun yang lalu. Namun, bagi Wu Yun pribadi, ini bukanlah waktu yang singkat. Selama retret di menara raksasa ini, dari saat saya memejamkan mata hingga membukanya kembali, setahun penuh berlalu dalam sekejap mata. Dan Wu Yun juga mempertahankan kondisi ini selama setahun penuh. Tapi, saat dia membuka matanya lagi, dapat dilihat dengan jelas. Tampaknya ada dua sinar cahaya ilahi yang keluar dari pupil matanya yang jernih. Dan seluruh temperamennya juga terlihat jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Saat ini, pakaian di bagian atas tubuhnya hilang karena suatu alasan. Itu bisa dilihat dengan jelas melalui daging dan darah. Di bawah daging dan darahnya, meridian yang langsung bersinar dengan cahaya keemasan, bersinar terang di tubuhnya. Meridian Wu Yun sendiri berbeda dengan orang biasa. Belum lagi tubuh suci yang abadi. Bicara saja tentang meridian. Orang biasa hanya memiliki 8 meridian. Kecuali beberapa monster tak tertandingi dan 8 meridian yang bukan disebabkan oleh dunia, ini adalah batas kemampuan manusia. Tapi Wu Yun berbeda. Sejak awal di benua hutan belantara, dia telah membangunkan jalur utama ke-9. Apa 9 meridian itu? Hal ini dapat dipahami seperti ini. Saat orang biasa bertarung, kekuatan di dalam tubuh hanya dapat mengalir keluar dari 8 meridian utama, dan kemudian menyebar ke tempat yang dibutuhkan. Tapi Wu Yun bisa menggunakan 9 meridian untuk mengangkut energi pada saat bersamaan. Dengan 1 meridian lagi, bahkan dengan tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempur sebenarnya harus lebih kuat. 9 saluran yang mengangkutnya bersama-sama jelas lebih kuat daripada 8 meridian yang mengangkutnya bersama-sama. Dan inilah mengapa Wu Yun selalu mampu tetap tak terkalahkan dalam pertarungan di level yang sama. Salah satu alasan utama mengapa pertarungan lintas level bisa dilakukan. Pada saat ini, di punggung Wu Yun, seseorang dapat dengan jelas melihat 9 pembuluh darah yang bersinar, yang sangat menarik perhatian di tubuh Wu Yun. Tentu saja lebih dari itu. Tubuh fisiknya juga memiliki aliran halus berwarna putih keperakan. Sangat sakral. Ya, itu sakral. Bahkan jika Anda tidak perlu merasakannya, Anda dapat melihatnya dengan mata telanjang, Wu Yun telah berubah. Dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dengan kata lain, dirinya yang sekarang benar-benar berbeda dari dirinya yang dulu sebelum dia berlatih dalam pengasingan. Sudahkah aku mencapainya? Apakah aku benar-benar sudah mengambil langkah itu? 1 tahun, hanya butuh waktu 1 tahun. Wu Yun berbisik tak percaya. Selama tahun ini, dia bekerja keras untuk akhirnya memahami semua informasi yang dipaksakan ke dalam pikirannya. Beberapa permasalahan dan kekurangan seni dewa bela diri Taisang juga disesuaikan dan dimodifikasi oleh Wu Yun. Mungkin ini bukanlah seni dewa bela diri Taisang yang paling sempurna. Namun dibandingkan sebelumnya, sudah pasti tidak lagi berada pada level yang sama. Guru, saya tidak tahu di mana Anda berada, tetapi murid saya secara pribadi telah mengubah teknik dewa bela diri tertinggi yang Anda ajarkan kepada saya. Meskipun ini untuk membuat keterampilan ini lebih sempurna, murid saya masih berhutang penjelasan kepada Anda. Tanpa sadar, Wu kata Yun diam-diam. Entah kenapa, tapi yang jelas lebih baik menjadikan Taisang martial god Jue. Tapi dia selalu merasa bersalah. Mungkin, perasaan ini adalah sesuatu yang hanya dia yang bisa mengerti. Lambat laun, Wu Yun terbebas dari pikiran bersalah ini. Nafas keruh keluar dari mulutnya. Saya pasti telah mencapai alam dewa. Saya dapat merasakan bahwa tubuh, darah, dan meridian saya semuanya mendidih dan melonjak. Sepertinya mereka telah terlahir kembali. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya sebagai seorang fana. Hal yang sama berlaku untuk dunia, ketika Anda naik ke alam abadi.
Seperti yang diharapkan, saya seharusnya mencapai alam ilahi. Tapi, mengapa saya tidak mengalami kesengsaraan ilahi? Apakah itu karena saya telah meninggalkan dunia kultivasi? Saya berada di alam semesta, dan tidak ada hukum di alam semesta, jadi saya tidak perlu dibaptis dengan guntur ilahi. Saya berpikir, dan sepertinya memang demikian. Namun segera, Wu Yun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak, meskipun saya dapat merasakan bahwa tubuh, darah, dan meridian saya telah menyelesaikan transformasi. Tetapi itu hanya transformasi sampai batas tertentu. Atau itu hanya transformasi sampai batas tertentu. Dikatakan bahwa saya telah bertransformasi 80%, atau bahkan 90%, namun sisanya belum. Dan sisanya yang belum bertransformasi harus memerlukan semacam kekuatan untuk menginspirasi. Kalau begitu, itu pasti guntur ilahi. Tetapi jika kalau begitu, lalu kenapa aku tidak merasakan apa-apa meskipun kekuatanku telah mencapai titik di mana aku bisa mengeluarkan guntur ilahi? Secara logika, guntur ilahi seharusnya sudah tiba sejak lama. Mungkinkah aku kembali ke keadaan semula? Atau karena tidak ada hukum di alam semesta ini, saya harus memilih dunia untuk berlatih sehingga saya dapat menerima guntur ilahi saya? Tetapi jika itu masalahnya, bukankah saya harus kembali ke tempat saya sebelumnya? Dunia kultivasi yang mana? Karena kultivasi saya milik tempat itu. Kalau begitu, bukankah saya? Wu Yun berpikir, tetapi pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, matanya tiba-tiba memadat, dan dia tiba-tiba menyadari. Semua pemikiran sebelumnya salah. Kesalahan besar. Tidak ada hukum di alam semesta, jadi mengapa kita harus memilih dunia untuk bercocok tanam? Ini semua tidak masuk akal. Mungkin dia masih belum terhubung. Apa alasan dia tidak merasakan guntur ilahi miliknya? Tapi saat ini, dia merasakannya. Di sini, di sarkofagus ini, di dalam menara raksasa. Bab 2214 Kekuatan Guntur Ilahi. Di atas kepala, ada kegelapan tak berujung. Anda tidak dapat melihat puncaknya, seolah-olah menara raksasa ini tidak memiliki puncak. Dan jauh di dalam kegelapan tak berujung, guntur mulai menyambar. Wu Yun telah melihat kesengsaraan petir di alam abadi lebih dari sekali atau dua kali. Apakah itu yang dia alami sendiri atau apa yang dia saksikan dialami orang lain, itu tidak hanya sekali atau dua kali. Dapat dikatakan bahwa dia sudah sangat akrab dengan kesengsaraan guntur. Tetapi menghadapi guntur ilahi pada saat ini, Wu Yun masih merasa sangat aneh. Keanehan ini berasal dari kekuatan guntur ilahi. Hal yang paling menakutkan tentang kesengsaraan petir di alam abadi adalah 81 guntur dari kesengsaraan surgawi ke-8 hingga ke-9. Tetapi jika dibandingkan dengan guntur ilahi saat ini, bahkan jika 81 guntur surgawi digabungkan menjadi satu, mereka mungkin tidak sekuat guntur ilahi ini saat ini. Bahkan hanya dari warna guntur ilahi yang terlihat dengan mata telanjang, perbedaan besar dapat dibedakan dengan jelas. Semua guntur langit sebelumnya berwarna emas muda. Tapi guntur ilahi yang berkumpul saat ini sebenarnya berwarna ungu emas. Emas muda dan emas ungu. Dari sifat warnanya sudah ditentukan mana yang kuat dan mana yang lemah. Kekuatan guntur ilahi yang mengerikan terus menyapu dan menyelimutinya. Faktanya, tidak peduli kesengsaraan guntur macam apa yang dialami Wu Yun sebelumnya, bahkan kesengsaraan surgawi 99 yang terkuat, dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai ketakutan. Tapi kuat. Guntur ungu keemasan yang mengembun di langit di dalam menara, tekanan guntur yang luar biasa menyelimuti langit. Saraf Wu Yun tegang dan jantungnya berdebar kencang. Dan pada saat yang sama, cara membunuh, pedang pembunuh, teknik dewa bela diri tertinggi, termasuk disbintang domain bela diri. Dia menggunakan semua kemampuan yang dia bisa gunakan. Berbeda dengan Tian Lei sebelumnya. Hanya ada 3 guntur ilahi secara total. Dan kekuatan serta kekuatan masing-masing guntur ilahi hampir sama. Oleh karena itu, dalam menghadapi setiap guntur ilahi, kita harus berusaha sekuat tenaga. Secara alami, tidak mungkin untuk maju selangkah demi selangkah seperti saat mengatasi kesengsaraan sebelumnya. Kali ini,
dia tidak bisa meninggalkan setengah dari kekuatannya di masing-masing dari 3 guntur ilahi. Bagaimanapun, ini adalah transformasi dari yang abadi menjadi dewa. Meski kekuatannya sudah mencapai batasnya, bahkan tubuh fisik, darah, tulang, dan meridiannya semuanya telah berubah hingga mendekati, atau bahkan sebanding dengan, tubuh dewa. Tapi baptisan guntur ilahi ini masih menjadi rintangan yang tidak dapat dihindari baginya dalam jalur transformasi ini. Ledakan. Serangkaian suara keras yang tumpul terus terdengar. Lautan bergemuruh berwarna ungu keemasan sungguh mengejutkan. Samar-samar terlihat bahwa guntur ilahi pertama telah terbentuk. Apakah itu akan datang? Wu Yun berbisik diam-diam, menatap lautan yang bergemuruh di atas kepalanya. Dan dia sendiri sudah siap sepenuhnya. Semua kekuatan terakumulasi pada satu titik, siap digunakan. Tunggu saja sampai guntur ilahi turun. Melihatnya, di lautan ungu keemasan, petir seukuran pilar batu dengan cepat mengembun dan terbentuk ke arah bawah. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Bumi berguncang. Cahaya ungu keemasan memancarkan cahaya menyilaukan di ruang gelap menara raksasa. Guntur ilahi pertama telah jatuh. Lawan aku. Wu Yun meraung, dan Wuyu Stardust dibuang terlebih dahulu. Langsung membesar dan melayang di udara. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan guntur ilahi pertama yang turun langsung menghantam dis bintang domain bela diri. Meskipun itu adalah artefak, tapi karena itu ada di tangan Wu Yun. Di masa lalu, melawan lawan non-dewa, Martial Realm Stardust masih bisa memainkan peran penting. Tapi kali ini, menghadapi guntur ilahi, Wu Yun menemukan bahwa peran yang dimainkan oleh Wuyu Stardust jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan bisa dikatakan minim. Bang! Dis bintang Wuyu langsung terlempar. Melihat pemandangan ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Mungkin, dia tidak menyangka bahwa dis bintang alam bela diri akan begitu rentan di hadapan guntur ilahi. Tapi saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya terlalu banyak. Guntur ilahi telah melanda. Teknik dewa bela diri Taisang dan cara membunuh diaktifkan dengan kecepatan penuh. Dia mengangkat pedang pembunuhnya tinggi-tinggi dan meraung dengan liar. Keterampilan bela diri kedua, bunuh naga gila. Semua kekuatan membunuh dan kekuatan budidaya melonjak. Dalam sekejap, mereka telah berkumpul menjadi naga penyerang yang terlihat samar-samar di udara. Ledakan. Gerakan ini membunuh naga gila itu dan bertabrakan dengan guntur ilahi. Masih dapat dilihat bahwa di bawah naga pembunuh, guntur ilahi agak diimbangi. Tapi itu masih gagal menghentikan turunnya guntur ilahi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Segera, Wu Yun merasa dia benar-benar terkunci oleh tekanan guntur. Saat berikutnya, telinganya berdengung, lalu rasa sakit hebat yang terasa seperti merobek sekujur tubuhnya terus berdatangan. Kemudian, rasa sakit yang parah membuat Wu Yun tampak kehilangan kesadaran. Namun kesadarannya masih terjaga. Dia tahu bahwa itu adalah guntur ilahi yang menyambarnya. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan. Sepertinya dia hampir musnah seluruhnya oleh guntur ilahi ini. Tapi ketika dia akan menghilang menjadi abu, dia merasa seolah-olah ada semacam kekuatan yang membantunya melawan guntur ilahi. Sejak awal, Wu Yun hampir secara tidak sadar percaya bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini kemungkinan besar adalah nenek moyang dari sekte penjinak binatang yang sebelumnya membantunya, diam-diam membantunya. Namun segera, dia menyadari bahwa kekuatan yang membantunya melawan guntur ilahi tampaknya bukan kekuatan eksternal, tapi kemampuannya sendiri. Tapi menghadapi kekuatan guntur ilahi ini, kemampuan apa yang dia miliki untuk bersaing dengannya? Tiba-tiba, Wu Yun memikirkan sebuah kemungkinan. Wajahnya sedikit berubah, tapi ada juga senyuman tipis kegembiraan di sudut mulutnya. Mungkinkah itu? Bab 2215 Alam Demigod. Teknik Dewa Bela Diri Taisang adalah teknik Dewa Bela Diri Taisang yang telah diubah. Ya, pasti begitu. Meskipun saya tahu bahwa itu telah berubah dan bukan lagi teknik alam dewa sebelumnya, itu tidak pernah benar-benar digunakan. Sekarang, aku akhirnya tahu mengapa senior itu mengajariku cara mengubah teknik Dewa Bela Diri Taisang. Secara otomatis melindungi Tuhan, ya, itu dia. Semakin kuat tekniknya, semakin kuat pula tekniknya. Semakin lebih spiritual.
Spiritualitas ini tidak berarti dapat melahirkan kebijaksanaan spiritualnya sendiri, tetapi dapat memainkan peran yang lebih baik dalam melindungi Tuhan ketika kehilangan kendali dari penggarapnya. Demikian pula, ya, jika itu bukan karena transformasi teknik Dewa Bela Diri Taisang, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan guntur ilahi kali ini. Tentu saja, meski begitu, jika bukan karena transformasi teknik, saya tidak akan bisa melakukannya begitu cepat. Itu saja. Ini saling melengkapi, kan? Memikirkan hal ini, Wu Yun mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setidaknya, dia pasti bisa menahan guntur ilahi pertama ini. Dan faktanya tidak melebihi ekspektasi Wu Yun. Semuanya berkembang secara tertib. Meskipun guntur ilahi kuat, itu diselesaikan sedikit demi sedikit oleh seni Dewa Bela Diri Taisang, dan rasa sakit Wu Yun secara bertahap melemah. Pada saat ini, yang tidak diketahui Wu Yun adalah dalam kegelapan jauh di ruang menara raksasa ini, seorang lelaki tua, dengan tangan di belakang punggung dan sedikit kekaguman di matanya, mengangguk puas. Mungkin dia merasa lega. Tidak lama kemudian, guntur ilahi menghilang. Wu Yun bertahan dari guntur ilahi pertama. Kemudian datanglah guntur ilahi kedua dan ketiga. Tidak banyak perbedaan dari kursus pertama. Kekuatan dan intensitasnya persis sama. Dua guntur ilahi berikutnya semuanya dijinakkan oleh Wu Yun. Tetapi pada saat ketiga guntur ilahi ini semuanya terselesaikan. Berdengung. Terdengar suara teredam. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan sangat menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Wu Yun. Saat ini, Wu Yun bisa merasakannya dengan sangat jelas. Kekuatannya secara keseluruhan langsung melonjak ke tingkat yang benar-benar baru. Tubuh fisik, darah, meridian, tulang, termasuk kekuatan budidaya di dalam tubuh. Semua telah mengalami perubahan radikal. Meskipun sebelumnya, apakah itu tubuh fisik, kekuatan kultivasi, setidaknya 80% transformasi telah selesai. Namun inilah saatnya untuk menerima baptisan guntur ilahi. Setelah sepenuhnya menyelesaikan transformasi, Wu Yun menyadari dengan sangat jelas bahwa perasaan ini sangat berbeda. Apakah rasanya seperti dewa? Apakah ini rasanya berubah menjadi dewa? Itu terlalu kuat. Kekuatan yang mengalir di tubuhku saat ini benar-benar terlalu kuat. Ini adalah kekuatan ilahi. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yun mengepalkan tinjunya sedikit, dan warnanya sangat terang, tetapi dapat dilihat bahwa itu adalah kekuatan ungu emas, mengalir di telapak tangannya. Namun, jika dibagi menurut tingkat kekuatan di alam dewa, dia hanya dapat dianggap sebagai manusia setengah dewa sekarang. Alam-alam dewa dibagi menjadi dewa, dewa sejati, raja dewa, kaisar dewa, raja dewa, dewa. Banyak alam berbeda. Tidak jauh berbeda dengan negeri dongeng dan dunia fana. Setiap ranah juga dibagi menjadi 9 ranah kecil. Adapun mengapa dia disebut setengah dewa. Secara teori, alam ini tidak berarti bahwa ia hanyalah manusia setengah dewa. Mereka adalah para ascendet yang baru saja tiba di alam dewa dan belum sepenuhnya memahami banyak hal dan metode kultivasi di alam dewa, sehingga mereka disebut alam demigod. Faktanya, seorang setengah dewa sudah menjadi kultivator sejati alam dewa. Tentu saja, Wu Yun sendiri tidak terlalu paham tentang kekuatannya sendiri, apakah dia seorang setengah dewa atau dewa sejati. Lagi pula, dia belum pernah benar-benar bertarung melawan seorang kultivator dari alam dewa. Dan sekarang, dia ada di alam semesta. Tidak mungkin untuk menilai alam dan kekuatan kultivator lain di alam ilahi. Secara alami, tidak mungkin menilai kekuatan diri sendiri secara akurat. Tapi tidak ada keraguan bahwa saat ini, dia pastilah dewa sejati. Pah. Saat Wu Yun diam-diam bersemangat, tiba-tiba, beberapa suara tepuk tangan terdengar dari kegelapan jauh di belakangnya. Wu Yun langsung menarik kembali semua pikirannya. Berbalik dan lihat kegelapan di kejauhan di belakang Anda. Tepuk tangan telah berhenti. Pikiran Wu Yun juga kembali ke keraguan sebelumnya. Setelah hening beberapa saat, Wu Yun dengan ragu-ragu berseru, "Senior, apakah Anda leluhur dari sekte penguasa binatang? Jika itu benar-benar Anda, bisakah Anda datang menemui saya?"
Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Anda. Kedua, anak itu memiliki terlalu banyak keraguan dalam pikirannya dan ingin bertanya, jadi saya ingin meminta senior untuk hadir. Tidak terlalu banyak lonceng dan peluit. Wu Yun berterus terang dan mengungkapkan keraguan dan kebingungan terbesar di hatinya. Meskipun beliau tidak secara langsung membahas banyak masalah, beliau menjelaskannya dengan sangat jelas dalam kata-katanya. Namun, perkataannya tidak mendapat tanggapan. Semuanya telah hilang. Lingkungan sekitar kembali tenang, gelap dan dalam. Anda tidak dapat melihat bagian bawahnya secara sekilas. Jika dia tidak mengetahuinya di dalam hatinya, Wu Yun mungkin tidak dapat menentukan apakah dia berada di menara raksasa atau di mana dia berada saat ini. Namun, Wu Yun ragu-ragu dalam hatinya apakah dia harus meneleponnya beberapa kali lagi. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut secara tiba-tiba. Tepat di depan, tepat dalam kegelapan sejauh mata memandang. Pagoda 9 lantai yang mempesona dengan cahaya keemasan, setinggi 1 lengan dan setipis 2 lengan, melayang perlahan dari arah itu. Wu Yun pasti sudah tidak asing lagi dengan pagoda ini. Bahkan sangat familiar. Karena inilah yang terbang dari tangannya, membuka pintu masuk menara raksasa, lalu menghilang. Menara Indah Bintang 9 itu. Yang paling menggairahkan Wu Yun adalah Menara Indah Bintang 9 saat ini. Bab 2216 Senjata Suci. Ini benar-benar berubah. Sebelumnya, setelah terlepas dari tangan Wu Yun, memasuki menara raksasa, dan menghilang. Menara Indah Bintang 9 ini hanyalah senjata semi-ilahi yang bahkan bukan senjata ilahi. Tapi sekarang, itu sebenarnya artefak yang lengkap. Tidak, itu tidak benar. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Ini bukan sekedar artefak, cahaya itu, perasaan itu, mustahil sebuah artefak terasa seperti ini. Artefak suci, mungkinkah itu telah berubah menjadi artefak suci? Dia berbisik diam-diam dengan keraguan di dalam hatinya. Jantung. Kemudian dia melangkah maju dengan kedua kakinya dan menembak ke depan. Dia mengangkat satu tangan, dan kekuatan lembut perlahan keluar. Membungkus Menara Indah Bintang 9 yang terbang ke arahnya. Lalu dia mengulurkan tangan dan mengambilnya ke tangannya. Tetapi pada saat saya mulai. Saat Menara Indah Bintang 9 bersentuhan dengan kulit telapak tangannya, perasaan yang tak terlukiskan itu menyentuh jiwanya dan membuat seluruh tubuhnya terasa seperti kulit kepalanya mati rasa. Benar, itu hanya kulit kepala yang mati rasa. Ini adalah perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Jika saya harus mengatakannya, perasaan ini agak mirip dengan perasaan Wu Yun ketika dia melakukan kontak dengan lonceng penciptaan ilahi untuk pertama kalinya. Lonceng penciptaan ilahi adalah senjata suci yang sesungguhnya. Ia bahkan merupakan instrumen suci dengan kesadaran otonom. Namun satu hal adalah bahwa lonceng penciptaan ilahi pada hakikat masih merupakan instrumen suci. Oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa Wu Yun dapat mendeteksi perasaan ini dari Menara Indah Bintang 9 saat ini. Menara Indah Bintang 9 ini jelas melampaui kategori artefak. Jangan membicarakan hal lain. Dis Bintang Alam Bela Diri adalah artefak yang benar-benar nyata. Namun perasaan Wu Yu Stardust dan Menara Indah Bintang 9 pada saat ini benar-benar berbeda. Wu Yun menjadi semakin yakin bahwa ini pastilah senjata suci. Senjata suci, haha, bagus. Wu Yun berbisik diam-diam sambil memegang Menara Indah Bintang 9 itu. Fungsi Menara Indah Bintang 9 selalu untuk meningkatkan kekuatan kultivasi saya dalam pertempuran. Sebelumnya, ketika saya masih di dunia fana, kemampuannya selalu memungkinkan saya untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya di 2 surga. Pada saat itu masih hanya senjata semi-suci. Sekarang telah menjadi senjata suci, saya bertanya-tanya seberapa besar itu dapat meningkatkan kultivasi saya. Sambil berpikir, Wu Yun perlahan mengaktifkan seni Dewa Bela Diri Taisang, dan aliran kekuatan secara bertahap mengalir ke 9 bintang di Menara Linglong. Berdengung. Suara dengungan pelan tiba-tiba menyebar. Bersamaan dengan suara tumpul ini, ada juga sinar cahaya keemasan yang dilepaskan dari menara. Sinar cahaya keemasan ini langsung menyelimuti Wu Yun. Dalam sekejap, Wu Yun merasakan kekuatannya melonjak dengan cepat. Pesilat setengah dewa tingkat pertama. Itu adalah kondisi awal kultivasinya. Namun kini,
dia telah melejit ke level demigod kelima. Ini secara langsung meningkatkan tingkat budidaya surga keempat. Apalagi Wu Yun merasa peningkatan ini sama sekali tidak salah. Tidak ada perbedaan dari kekuatan yang saya peroleh melalui kerja keras. Jika tidak ada yang lain, bahkan Wu Yun berada dalam kondisinya saat ini. Sama sekali tidak ada masalah untuk berurusan dengan seorang kultivator setengah dewa tingkat kelima atau bahkan keenam, dan dia bahkan dapat membunuhnya. Terlebih lagi, ini hanyalah peningkatan menara indah bintang 9 saja. Kemampuan lainnya belum dilepaskan sama sekali. Jika semuanya dilepaskan, membunuh musuh di wilayah yang luas jelas bukan masalah. Sial, ini terlalu kuat, kan? Ini secara langsung mempromosikanku ke tingkat keempat. Seperti yang diharapkan dari senjata suci, layak untuk senjata suci. Wu Yun terkejut dan menghela nafas dengan emosi. Lagi pula, pertarungan lintas level seperti itu jelas tidak terbatas pada ranah para dewa. Mulai sekarang, di semua alam dalam alam ilahi, secara teoritis, selama Wu Yun sendiri tidak memiliki masalah besar. Dengan menara indah bintang 9 yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan surga keempat. Di setiap wilayah di masa depan, Wu Yun mungkin akan mampu bertarung di seluruh wilayah. Bagaimana mungkin Wu Yun tidak bersemangat dengan hal sebaik itu? Haha, nak, itu bagus. Kamu punya beberapa kemampuan. Kamu bisa memodifikasi tekniknya, melintasi guntur ilahi, dan menggabungkannya dengan senjata suci. Kupikir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Hanya dalam 1 tahun, Anda telah menyelesaikannya. Terutama guntur penyeberangan dewa dan artefak suci fusi. Kecepatan Anda benar-benar mengejutkan saya. Ketika Wu Yun sedang bersemangat dan bersemangat, tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari jauh di depan. Itu datang perlahan dari dalam kegelapan. Tapi meski suaranya sudah tua, namun penuh kekuatan. Kuat, dan bertenaga. Tapi ada perasaan halus. Tidak ada keraguan bahwa ini pastilah keberadaan yang tertinggi. Dan di menara raksasa ini, selain leluhur dari sekte penjinak binatang yang pernah berhubungan dengan Wu Yun sebelumnya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Beranikah aku bertanya, apakah ini leluhur dari sekte penguasa binatang? Apakah kamu di sana? Wu Yun menjadi tenang, meletakkan menara indah bintang 9 ke dalam cincin penyimpanan, dan bertanya dengan tangannya ke arah suara. Kata-katanya penuh hormat. Pihak lain tidak langsung menjawab. Namun setelah menunggu beberapa saat, dia mendengar respon dari suara lama itu. Sekte penjinak binatang. Dia sedikit bingung. Lalu dia menambahkan, haha, itu nama yang akrab, namun aneh. Itu hanya kekuatan fana yang saya ciptakan ketika saya masih muda. Saya sudah lama tidak kembali. Kenapa, masih ada sekarang? Ah, ini. Wu Yun sedikit malu dan tidak tahu harus menjawab apa. Omong-omong, sekte penjinak binatang dihancurkan di tangannya. Namun, dilihat dari perkataan dan perbuatan nenek moyang sekte pengendali binatang, Wu Yun tahu bahwa sekte pengendali binatang yang dia hancurkan pasti bukan lagi sekte pengendali binatang yang diciptakan oleh nenek moyang sekte pengendali binatang. Namun, bagaimanapun juga, itu diciptakan oleh nenek moyang dari sekte penjinak binatang. Jika Wu Yun secara langsung mengatakan bahwa dia dibunuh oleh saya, itu mungkin bukan ide yang baik. Setelah jeda, Wu Yundao berkata, saya pernah mendengar rumor tentang Anda dan sekte penjinak binatang. Oh, nenek moyang sekte penjinak binatang mengangguk setuju, tanpa bertanya atau memikirkannya. Lalu dia melambaikan tangannya dan berkata kepada Wu Yun. Bab 2217 dipenjara oleh diri sendiri. Wu Yun, apakah kamu ingin tahu kenapa aku tahu kamu pasti akan datang? Kaku. Momen ketika leluhur dari sekte penjinak binatang perlahan mengucapkan kata-kata ini. Wu Yun benar-benar tercengang. Seluruh tubuh menjadi kaku. Sebelumnya, pertanyaan ini telah lama membingungkannya. Hanya saja dia tidak sempat bertanya sebelumnya karena hal lain. Tapi sekarang, saya tidak pernah menyangka nenek moyang dari sekte penjinak binatang akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Senior, tolong beritahu saya. Ini adalah pertanyaan terbesar di benak junior ini. Mengapa senior ada di sini? Mengapa 9 sarkofagus ini ada?
Dari mana asalnya dan ke mana tujuannya? Dan bagaimana para senior mengetahui tentang itu? Itu pasti akan datang. Lagi pula, kenapa aku tiba-tiba memasuki sarkofagus ini? Ngomong-ngomong, Wu Yun menanyakan semua keraguan di hatinya satu persatu. Tentu saja, menjawab atau tidak adalah masalah leluhur dari sekte mastering binatang, dan apakah dia bertanya atau tidak adalah urusannya. Tapi nenek moyang dari sekte penjinak binatang tidak mengecewakannya. Bahkan setelah Wu Yun mengungkapkan keraguannya, nenek moyang dari sekte mastering binatang, yang hanya mendengar suaranya tetapi tidak melihatnya, sebenarnya berjalan keluar dari kegelapan dan mendatangi Wu Yun saat ini. Dia tergantung di ruang gelap. Tampaknya itu bukan ketiadaan, tetapi keberadaan nyata. Karena Wu Yun bisa merasakan kenyataan darinya. Mari kita bicara tentang perasaan pertama yang menarik perhatian. Faktanya, Wu Yun tidak begitu terkejut. Dengan kata lain, gambaran leluhur dari sekte penguasa binatang tidak begitu mengejutkan seperti yang dibayangkan Wu Yun. Dalam imajinasi, leluhur dari sekte penjinak binatang ini seharusnya adalah makhluk abadi, ahli tiada taraf, memegang kocokan lalat, berpakaian putih, dengan janggut dan rambut bersih. Namun faktanya tidak. Faktanya, bisa dikatakan sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Wu Yun. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, nenek moyang dari sekte penjinak binatang ini lebih seperti seorang pengemis. Pakaiannya lusuh, jenggot dan rambutnya juga tidak terawat. Temperamennya tidak ada hubungannya dengan keabadian. Sulit untuk mengatakan seperti apa rasanya temperamen seperti ini, tapi setidaknya itu jelas berbeda dari roh abadi yang dibayangkan Wu Yun. Namun ada satu hal yang tidak diragukan lagi. Itu kuat, sangat kuat. Bahkan aura samar dan tidak ada yang terungkap membuat Wu Yun merasa hampir tercekik. Ini hanyalah kebocoran yang tidak disengaja oleh pihak lain. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Wu Yun yakin pihak lain mungkin bisa memusnahkannya hanya dengan satu pandangan. Inilah perbedaan kekuatannya. Tentu saja Wu Yun tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula, sebelum ini, dia telah menebak bahwa kekuatan leluhur dari sekte penguasa binatang kemungkinan besar telah melampaui kekuatan domain suci. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membantu Wu Yun meningkatkan teknik dewa bela diri tertinggi ke tingkat teknik alam suci? Keberadaan seperti itu sebenarnya hanya membutuhkan satu pandangan untuk membuatnya menghilang menjadi abu. Hanya saja entah kenapa, nenek moyang dari sekte penjinak binatang menjadi seperti ini. Jika kita mengatakan bahwa dia mengasingkan diri lagi, lebih baik dikatakan bahwa dia dipenjara di sini. Dan Wu Yun hampir secara tidak sadar menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, alasannya menyuruhnya untuk tidak menanyakan pertanyaan ini. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia tidak perlu bertanya, leluhur dari sekte mastering binatang sendiri yang berinisiatif untuk berbicara. Mengapa? Apakah kamu penasaran dengan penampilanku saat ini? Ya, karena leluhur dari sekte mastering binatang mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, Wu Yun tidak menyembunyikan pikirannya. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang munafik. Haha, senyum pahit penuh ketidakberdayaan. Wu Yun bahkan mendengar rasa sakit dalam senyuman tak berdaya ini. Leluhur, apa yang kamu? Dia secara naluriah membuka mulut untuk bertanya. Tapi saat kata-katanya keluar, saat berikutnya, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Mulutnya terbuka lebar, seluruh tubuhnya kaku, dan dia tidak mengeluarkan suara apapun dalam waktu lama. Baru saja, leluhur dari sekte penjinak binatang dengan santai melambaikan tangannya. Wu Yun dengan jelas melihat 9 rantai besi berwarna merah darah setebal lengan mengeluarkan suara gemerincing. 9 titik akupuntur utama leluhur sekte pengendali binatang terikat erat dan tersegel. Tapi saat leluhur sekte pengendali binatang melambaikan tangannya, 9 rantai besi itu menghilang lagi. Semuanya menjadi seperti sebelumnya. Namun pemandangan yang baru saja dilihatnya membuat Wu Yun akhirnya mengerti mengapa nenek moyang dari sekte penjinak binatang muncul di sini dalam gambar seperti itu. Tebakannya benar, tahanan. Nenek moyang dari sekte penjinak binatang memang dipenjara di sini. Tapi siapa yang memenjarakannya di sini? Siapa yang bisa memenjarakan makhluk yang kekuatannya melebihi alam suci ke dalam menara sebesar itu di dalam sarkofagus? Tapi tidak peduli siapa tahanannya.
Ini jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, Wu Yun sekali lagi tercengang oleh kata-kata leluhur dari sekte penjinak binatang. Dia bahkan lebih bingung daripada saat dia melihat leluhur dari sekte mastering binatang di penjara di sini. Karena nenek moyang dari sekte penjinak binatang sebenarnya mengatakan bahwa dia memenjarakan dirinya sendiri di sini. Penjarakan dirimu sendiri, Wu Yun berkata dengan sangat ngeri. Haha, tidak perlu terlalu terkejut. Banyak dari hal-hal ini yang rumit untuk dikatakan, jadi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Nenek moyang dari sekte penjinak binatang melambaikan tangannya tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, oke, saya tidak punya banyak waktu, kan? Apa aku banyak bertanya? Sekarang, aku akan menjawabmu satu persatu. Tetapi hal-hal ini berkaitan dengan roda takdir. Kamu mungkin tidak mengerti banyak hal sekarang, tapi kamu akan memahaminya di masa depan. Tidak ada yang bisa mengubah takdirmu. Sejak kamu dilahirkan, itu sudah terukir di roda takdirmu. Tidak ada yang bisa mengubah takdirmu, tidak satu, termasuk kamu dan aku. Tuanmu itu, bukankah anak itu Wu Lingtian mencoba mengubah takdirnya? Tapi apa hasilnya? Dia masih masuk, dan dia masih berjalan di jalan yang seharusnya menuju takdirnya. Senior, apakah kamu tahu di mana tuanku berada? Bagi yang lain, apa yang disebut roda takdir, meskipun Wu Yun sama-sama bingung, dia tidak bertanya lagi. Dia langsung bertanya tentang gurunya Wu Lingtian. Bab 2218 Bintang Tianlong. Namun, pertanyaan Wu Yun tidak mendapat jawaban dari leluhur sekte penjinak binatang. Setelah terdiam beberapa saat, dia justru melewatkan topik tersebut. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku ada di sini? Jawaban tiba-tiba ini membuat Wu Yun lengah. Bagaimanapun, dia masih menunggu leluhur dari sekte mastering binatang untuk menjawabnya tentang berita tentang tuannya Wu Lingtian. Namun dia tidak menyangka pihak lain akan langsung mengubah nada bicaranya. Wu Yun membuka mulut untuk bertanya, tapi tiba-tiba merasa itu tidak perlu. Karena leluhur dari sekte penjinak binatang telah mengubah nada suaranya, dia tidak mau menjawab. Karena dia tidak mau menjawab, sepertinya tidak ada gunanya terus menekan. Ya, tolong minta senior untuk menghilangkan keraguanku. Wu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, sebenarnya, tidak masalah kenapa aku ada di sini. Nenek moyang dari sekte penguasa binatang berkata perlahan, baru saja, kamu sudah tahu bahwa aku secara sukarela memenjarakan diriku sendiri di sini. Dan nama 9 sarkofagus ini di masing-masing sarkofagus, ada segel, keberadaan yang mirip dengan milikku. Saya belum akan menyebutkan alasannya kepada Anda. Hal-hal ini bukan yang perlu Anda hubungi. Adapun dari mana 9 sarkofagus ini berasal, dari mana apakah mereka akan pergi. Mereka tidak punya asal-usul, apalagi akhir. Jika aku harus mengatakan akhir, kamu adalah akhir mereka. Aku. Apakah aku akhir mereka? Wu Yun kehilangan suaranya karena terkejut. Di setiap sarkofagus, ada makhluk sepertimu yang disegel. Senior, apa yang terjadi dengan semua ini? Apa hubungan antara sarkofagus ini dan aku? Karena kamulah yang terpilih, di roda takdir. Inilah takdirmu. Roda takdir lagi. Bisik. Wu Yun diam-diam. Ini lebih dari sekali dia mendengar 4 kata ini dari mulut leluhur sekte penjinak binatang. Sebelumnya, ketika dia memasuki jalan kuno di langit berbintang ini, dia telah mendengar bahwa nasib dia dan tuannya Wu Lingtian semuanya diatur oleh apa yang disebut roda takdir. Tetapi orang-orang yang mengutusnya mengatakan kepadanya bahwa dia datang pada saat ini agar dia dapat mengubah takdirnya. Namun nenek moyang dari sekte mastering binatang berulang kali menyebutkan bahwa masuknya dia ke tempat ini masih merupakan pengaturan takdir. Wu Yun sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tapi Wu Yun tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa meskipun ditanya, leluhur dari sekte penjinak binatang tidak akan memberitahunya. Jika dia bisa mengatakannya, dia pasti sudah mengatakannya. Benar saja, saat Wu Yun sedang berpikir, nenek moyang dari sekte penjinak binatang melanjutkan, seperti sebelumnya, apa semua ini yang terjadi dan apa roda takdirnya. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Tidak ada gunanya menyebutkannya sekarang. Adapun pertanyaan ketiga Anda, mengapa saya tahu bahwa Anda pasti akan datang? Sebenarnya,
Pada titik ini, leluhur dari sekte penjinak binatang berhenti, dan kemudian berkata, sebenarnya, saya sudah melakukannya. Diberi jawabannya iya. Dan mengapa kamu memasuki sarkofagus ini? Aku memintamu untuk masuk. Setelah mendengar ini, Wu Yun akhirnya mengerti. Ini menjelaskan banyak hal dan disamakan dengan omong kosong. Sepertinya semuanya sudah terucap, tapi sepertinya belum ada yang terucap. Semua yang dikatakan tidak jelas, entah itu takdir atau tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Artinya, pihak lain adalah seorang penatua, senior, jika tidak, Wu Yun akan sangat ingin marah. Untuk menanyakan pertanyaan ini, lebih baik bertanya tentang Wu Lingtian. Memikirkan hal ini, meskipun Wu Yun tahu bahwa pihak lain mungkin tidak menjawab, dia tetap bertanya lagi. Senior, saya tidak tertarik dengan apa yang disebut takdir ini, dan saya tidak percaya pada takdir. Saya hanya ingin tahu, Tuanku Wu Lingtian, di mana dia sekarang dan apakah dia dalam bahaya? Haha, nenek moyang dari sekte penjinak, tapi dia tidak banyak bicara dan malah berkata, pergilah, Wu Yun, aku telah membantu kamu sebanyak yang seharusnya, dan aku telah membantumu sebanyak yang seharusnya. Aku juga berkata, setelah kamu keluar, tinggalkan 9 sarkofagus ini. Nenek moyang dari sekte penjinak binatang perlahan merenung, mungkin, ketika kamu dan aku bertemu lagi lain kali, kamu akan tahu apa yang aku katakan kepadamu hari ini. Apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, tuanmu, di Tianlong Star, jika kamu cukup cepat, mungkin dia belum pergi pada saat itu kamu tiba. Setelah mengatakan itu, Wu Yun bahkan tidak menunggu reaksi. Saat berikutnya, Wu Yun merasa seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan misterius dan agung. Kemudian tubuhnya menjadi terang dan penglihatannya menjadi gelap. Saya hanya merasa pusing. Saat dia membuka matanya lagi, pemandangan di depannya langsung berubah. Tidak ada lagi kegelapan tanpa batas di depan matanya. Dan nenek moyang dari sekte penjinak binatang yang duduk bersila tidak jauh darinya juga telah menghilang. Menara raksasa itu hilang. Di kaki ada sarkofagus. Mengambang di sekitar sarkofagus ini ada 8 sarkofagus lainnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Meski hari masih gelap, dia sudah bisa melihat kerlap-kerlip bintang di arah yang jauh. Aku keluar. Wu Yun melihat kakinya dan kemudian berkeliling. Apa yang terjadi di sarkofagus ini terus terlintas di benaknya. Namun semakin saya memikirkannya, hal itu menjadi semakin kabur. Bahkan, entah kenapa, dia punya perasaan tidak nyata tentang hal itu. Sepertinya semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Namun ketika ia melepaskan budidayanya, ia dapat menyimpulkan bahwa itu bukanlah mimpi, karena budidayanya memang meningkat. Dan di dalam cincin penyimpanannya, menara indah bintang 9, yang telah diperkuat dan diubah menjadi senjata suci, juga tergeletak dengan tenang di dalam cincin penyimpanannya. Ini semua nyata. Tuan, ngomong-ngomong, katanya, tuanku ada di Tianlong Star. Wu Yun tiba-tiba memikirkan masalah ini, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Tidak peduli berapa banyak keraguan yang ada dalam pikirannya saat ini, keraguan apapun pasti tidak sepenting tuannya Wu Lingtian. Lagi pula, bukankah alasan memasuki jalan langit berbintang kuno kali ini hanya untuk menemukan tuannya? Dragon Star, di mana tempat itu? Wu Yun berbisik diam-diam, dimanapun itu, aku harus menemukannya. Saat berbicara, Wu Yun menatap 9 sarkofagus di kakinya. Selamat tinggal. Jika benar seperti yang dikatakan senior dari sekte mastering binatang, kita akan bertemu lagi. Aku ingin melihat apa yang disebut roda takdir, yang disebut pengaturan takdir ini. Yun, jangan pernah percaya pada takdir. Saat dia selesai berbicara, Wu Yun membuka keterampilan tubuhnya, melakukan langkah Tianwu Shenlong, melompat, dan menembak ke arah bintang di jarak yang relatif dekat. Meskipun dia tidak tahu di mana Long Xing hari itu, dia pasti tidak akan menemukannya jika dia terus berada di atas sarkofagus. Bab 2219 Selamat datang para dewa yang kuat. Tianlong Xing, Wu Yun tidak tahu di mana itu. Tapi seseorang harus tahu. Meski mungkin memakan waktu lama, setidaknya Wu Yun sudah punya tujuan. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya, berkeliaran tanpa tujuan. Saat ini,
Wu Yun tidak mungkin mengetahui nama dunia bintang yang dikunjungi Wu Yun. Tapi ini jelas merupakan bintang yang paling dekat dengan Wu Yun. Omong-omong, Wu Yun sebenarnya tidak tahu di mana dia berada. Menghitung sepanjang waktu, dari saat dia memasuki tengah alam semesta melalui jalan langit berbintang kuno ini, hingga pelatihan di sarkofagus, dan kemudian hingga pelatihan di sarkofagus. Sudah hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, ia juga mengikuti 9 sarkofagus, terbang ke tempat yang tidak diketahui. Melihat ke belakang, ke-9 sarkofagus itu masih mengambang ke arah yang tidak diketahui seperti sebelumnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia sudah mengubah arah. Bagaimanapun, dunia bintang yang dia pilih ada di sini. Karena mereka saling berhadapan, secara alami dan bertahap, Wu Yun tidak bisa lagi melihat 9 sarkofagus. Meskipun alam semesta ini sangat kosong. Meskipun 9 sarkofagus itu sangat besar. Namun ukuran ini, yang ditempatkan di angkasa luar alam semesta, sebenarnya tidak ada artinya sama sekali. Bagaimana dengan dunia bintang? 9 sarkofagus ini, ditempatkan di dunia bintang manapun di angkasa luar alam semesta, bahkan mungkin tidak dianggap sebagai sudut. Melihat bintang-bintang di kejauhan, ukurannya tidak lebih dari sebuah titik seukuran ujung jari. 9 sarkofagus ini secara alami dengan cepat menghilang ke alam semesta. Dan yang terjadi selanjutnya, tidak diragukan lagi, adalah penerbangan yang sangat panjang dan membosankan. Kelihatannya sangat dekat, namun nyatanya sangat jauh. 8 bulan penuh. Wu Yun terbang sejauh ini selama 8 bulan. Apalagi ini adalah 8 bulan yang tidak pernah berhenti. Lagi pula, kali ini, dia mendengar berita tentang Wu Lingtian dan datang ke sini untuk menanyakan tentang dunia bintang bernama Tianlong Star. Mungkin, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Wu Yun tidak akan berminat untuk memperbaiki dirinya sendiri sebelum menemukan bintang Tianlong. Tentu saja Wu Yun memilih dunia bintang terdekat, selain menanyakan lokasi bintang Tianlong. Saya juga ingin bertanya tentang hal lain, yaitu apakah ada susunan teleportasi atau saluran transmisi di dunia bintang di alam semesta ini yang dapat berteleportasi antara dua dunia bintang yang jauh. Jika itu benar, maka Wu Yun dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk melintasi dunia dua bintang. Lagi pula, terbang berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun terlalu menyita waktu. Mari kita bicara tentang dunia bintang di depan kita. Sekarang, 8 bulan kemudian, dunia bintang yang sangat luas di depannya telah muncul di hadapan Wu Yun. 8 bulan lalu, ketika dia melihatnya dari kejauhan, itu hanya sebuah bola seukuran ujung jari. Namun ketika kami semakin dekat, kami menyadari bahwa ini adalah dunia yang sangat luas. Mungkin klasifikasi mereka tidak sejelas dunia Wu Yun sebelumnya. Ada alam fana, alam peri, alam dewa, alam suci, dan berbagai alam. Ini hanyalah satu sisi dunia. Namun, Wu Yun juga bisa merasakannya dari aura yang sepertinya ada di sana. Di satu sisi, dunia bintang tidak terbagi menjadi beberapa bidang. Namun masih ada hierarki yang ketat dan jelas. Dia dapat mendeteksi aura kultivator fana, serta aura kultivator abadi. Aura alam dewa, alam suci, dan kultivator yang lebih kuat juga dapat dirasakan. Apakah mereka semua tinggal di pesawat yang sama? Wu Yun berbisik diam-diam. Namun demikian pula, meskipun Wu Yun memperhatikan bahwa para pembudidaya dengan kekuatan berbeda ini semuanya hidup di tingkat dunia pesawat yang sama. Namun kemungkinan besar masih terbagi menjadi beberapa wilayah. Tentu saja dengan kekuatan Wu Yun saat ini. Jika dia benar-benar ingin datang ke sini untuk mencari pengalaman, dia tidak akan bisa pergi ke alam fana, apalagi alam negeri dongeng. Setidaknya, pergilah ke area di mana para penggarap di alam dewa berada. Tetapi saat ini, Wu Yun sedang bersiap untuk pergi langsung ke dunia fana. Karena dia tidak datang ke sini untuk berlatih. Dia hanya ingin bertanya kepada orang-orang ini apakah mereka pernah mendengar tentang Tianlongxing. Selain itu, di dunia bintang mereka, apakah ada saluran seperti susunan teleportasi? Meskipun Wu Yun juga tahu bahwa kemungkinan orang-orang ini mengetahuinya tidak terlalu tinggi. Tapi sekarang, selain bertanya satu persatu, dia tidak punya cara lain yang lebih baik. Datang melalui langit, cahaya ilahi bersinar.
Di bawah ini adalah kota di wilayah fana dunia bintang ini. Ada banyak orang di kota. Dari segi arsitektur, penampilan, dan pakaian, tidak banyak perbedaan dengan dunia Wu Yun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang jelas dari Wu Yun sendiri. Hanya saja metode budidaya mereka mungkin berbeda. Yang lain bisa dikatakan sama persis. Dan ketika dia melihat Wu Yun, penuh cahaya ilahi, jatuh dari langit dan menembus langit. Manusia di kota di bawah ini hampir menjadi gila. Hampir semua orang di kota keluar dengan tergesa-gesa untuk beribadah. Mereka tidak melihat perbedaan antara Wu Yun dan mereka. Yang mereka lihat adalah kekuatan Wu Yun. Mungkin, di mata manusia seperti mereka, Wu Yun adalah dewa yang turun dari langit. Tentu saja, niat awal Wu Yun bukanlah untuk menimbulkan gangguan sebesar itu. Namun, dia datang dari luar perbatasan. Tanpa gerakan ini, dia tidak akan bisa memasuki dunia bintang ini sama sekali. Sebab, pinggiran dunia bintang ini semuanya terhalang oleh penghalang. Jika ingin masuk dengan mudah, apalagi yang lain, setidaknya Wu Yun sekarang tidak bisa melakukannya dengan mudah. Namun, menghadapi pemandangan begitu banyak orang yang beribadah, Wu Yun agak tidak berdaya. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun saat dia hendak membuka mulutnya, dia menyadari bahwa ini bukanlah dunia yang dia tinggali sebelumnya. Apakah orang-orang ini mengerti apa yang dia katakan? Apakah ada kendala bahasa di antara mereka? Namun pertanyaan ini terjawab dengan cepat. Jawabannya adalah tidak ada hambatan. Sebab, saat dia turun dari langit dan perlahan mendekat, semua orang di bawah sudah berteriak dengan hormat, "Selamat datang Tuan Besar para dewa yang akan datang. Sambut Tuan Besar para dewa yang akan datang, sambut Tuan Besar para dewa yang akan datang." Suara-suara itu berlanjut, berulang-ulang. Mereka menggunakan suara yang sangat keras untuk membuat 4 kata, "Selamat datang di kekuatan besar klan ilahi," bergema di seluruh kota. Sikap seperti ini mungkin bukan yang diinginkan Wu Yun. Lagi pula, dia sendiri bukanlah orang yang suka menonjolkan diri. Tetapi harus dikatakan bahwa beberapa kata ini membuat Wu Yun merasa lega dan senyuman muncul di bibirnya. Dia pikir akan ada kendala bahasa, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tidak ada. Bukan hanya bahasanya, cara bicaranya juga sepertinya sama. Para dewa, yang perkasa, ada di sini. Bukankah kata-kata ini sama persis dengan dunia tempat dia berada sebelumnya? Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Bab 2220 Kota Fanji. Dalam suara salam, Wu Yun perlahan jatuh dari langit. Cahaya ilahi di sekelilingnya perlahan menghilang, dan Wu Yun secara bertahap kembali ke postur normalnya. Suara itu masih tidak berhenti. Wu Yun jatuh ke tanah. Dia melirik orang-orang di sekitarnya. Saya tidak tahu apakah itu benar rasa kagum atau takut. Singkatnya, bahkan setelah Wu Yun mendarat di tanah, tidak ada yang berani bangun. Wu Yun bahkan bisa merasakan bahwa mereka bahkan tidak mengontrol pernapasan mereka terlalu keras. Padahal, jika dipikir-pikir, pemandangan seperti itu cukup konyol. Wu Yun tidak melakukan apapun, tetapi mereka sudah sangat ketakutan. Harus ada rasa kagum terhadap yang kuat. Tapi itu tidak perlu ditakuti. Tapi jika dipikir-pikir, bukankah dunia tempat Wu Yun berada sama saja? Pada saat itu, ketika mereka melihat seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka datang, mereka sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas. Hanya saja Wu Yun merupakan pengecualian unik. Dia tidak pernah takut pada siapapun. Tapi meski begitu, orang seperti Wu Yun yang sangat beruntung bisa bertahan. Dalam perjalanannya, orang-orang kuat terus membantu. Jika itu orang lain, meskipun keberuntungannya sedikit lebih buruk, menurut perilaku Wu Yun, rumput di kuburannya akan setinggi lebih dari 8 meter. Namun justru karena keberuntungan dan bantuan dari berbagai orang kuat sepanjang perjalanannya Wu Yun telah mencapai apa yang telah dicapainya saat ini. Jika tidak, bagaimana mungkin makhluk transenden seperti leluhur dari sekte penguasa binatang bisa memanggilnya yang terpilih? Roda keberuntungan memiliki pengaturan yang adil bagi semua orang. Keberuntungan Wu Yun sangat tidak menguntungkan, tapi sekarang, apa yang harus dia lalui jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Setidaknya,
dia bahkan tidak bisa hidup tenang bersama keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Namun ide-ide yang diimpikan Wu Yun ini hanyalah hal-hal sepele yang dapat dijangkau oleh orang biasa. Ada untung dan ada kerugian, itulah sebabnya takdir adil. Semuanya, tolong bangun, ini tidak perlu. Menghadapi kerumunan, Wu Yun berkata dengan tenang. Semua orang tertegun sejenak, lalu mereka semua menatap Wu Yun. Mungkin, mereka tidak pernah mengira bahwa makhluk suci yang begitu menakutkan akan begitu lembut di hadapan manusia seperti mereka. Sikap Wu Yun pun membuat semua orang yang tadinya tegang dan takut langsung rileks. Semuanya, lihat aku dan aku lihat kamu, tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang bangun. Namun setelah memimpin, lambat laun semua orang bangkit. Tentu saja Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, dan mereka masih berdiri di sana, tidak berani bergerak. Siapa bosnya di sini? Wu Yun bertanya lagi. Setelah mendengar pertanyaan ini, semua orang akhirnya tergerak. Mata mereka tertuju pada pria paruh-baya di sebuah gedung mewah di kejauhan. Pria paruh-baya itu tertegun sejenak, lalu dengan cepat melangkah mendekat. Tuan Klan Dewa, saya adalah penguasa kota-kota Fanji ini. Bolehkah saya bertanya, Tuan Klan Dewa, mengapa Anda datang ke kota saya Fanji? Orang paruh-baya berbicara dengan hormat. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menamparkan keningnya dan berkata dengan penyesalan, ngomong-ngomong, Tuan Klan Dewa ada di sini, bagaimana bisa seperti ini? Cepat, tolong pindah ke istana Tuan kota saya agar saya bisa hibur Tuan Klan Dewa. Wu Yun tertegun sejenak dan tidak menjawab. Tapi saat ini, dia bahkan lebih santai. Sebelumnya, dia khawatir cara komunikasi kedua pihak tidak jelas. Sekalipun bahasanya mirip, namun jika cara bicaranya berbeda, komunikasi tidak akan bisa dilakukan. Tapi sekarang sepertinya ide ini jelas-jelas mubazir. Baik itu perkataannya maupun cara berbicaranya sama persis, bahkan bisa dikatakan tidak ada perbedaan sama sekali. Saya pernah mendengar legenda yang sangat tidak dapat diandalkan, mengatakan bahwa seluruh alam semesta diciptakan dan diajarkan oleh dua dewa. Saya selalu merasa bahwa ini adalah mitos dan legenda, tetapi sekarang tampaknya itu mungkin benar. Bisakah dua dunia yang berjauhan berbicara dengan cara yang sama? Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya. Tapi keheningannya membuat penguasa kota paruh-baya itu sedikit bingung, mengira Wu Yun sedang marah. Dengan celepuk, dia berlutut di tanah dan berkata sambil menghela nafas, Tuan Klan Dewa, ada apa denganmu? Jika ada yang salah denganmu, tolong beritahu aku dengan jelas dan jangan salahkan aku. Wu Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum ringan dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya teringat beberapa kejadian masa lalu. Bangunlah. Tidak perlu menghibur, aku di sini hanya untuk menanyakan dua hal. Permisi, Tuhan. Melihat Wu Yun tidak marah, pria paruh-baya itu tuan kota hanya merasa lega, berdiri, dan menjawab dengan hormat. Apakah kamu tahu di mana Tianlong Star berada? Juga, di duniamu, apakah ada susunan teleportasi yang terhubung langsung ke dunia luar? Wu Yun menanyakan dua pertanyaan ini dengan nada meremehkan. Namun, saat Wu Yun menanyakan dua pertanyaan ini, mata semua orang yang hadir berubah pada saat bersamaan. Bisa dikatakan mengejutkan, namun ini bukanlah jenis kejutan yang dipahami orang awam. Sebab, di dalam keterkejutannya juga terdapat penuh keraguan. Meski tidak berani mengatakannya, wajah mereka tetap dipenuhi ketakutan. Namun nyatanya, Wu Yun dengan jelas melihat semacam keraguan di mata mereka. Sorot matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah dia bertanya, apakah ini salah satu dari kita yang ada di sini? Reaksi seperti itu benar-benar membuat Wu Yun sedikit tidak bisa dimengerti. Segera, penguasa kota paruh-baya, setelah beberapa saat lesu, menyerahkan tangannya. Ini, Lord Protoss, pertanyaan kedua Anda adalah tentang susunan teleportasi antara dunia kita yang berbeda. Meskipun saya belum pernah melihatnya, saya telah mendengarnya. Ngomong-ngomong, Anda seharusnya tahu lebih banyak daripada saya. Pertanyaan. Pada titik ini, penguasa kota paruh-baya berhenti berbicara. Apa? Wu Yun bertanya bingung. Tuan kota paruh-baya itu tertegun lagi, lalu berkata dengan tangannya. Tuan,
Anda pasti sudah terlalu lama mengasingkan diri dan melupakan beberapa hal. Apa yang Anda tanyakan tentang Tianlongxing, saya?